我已经允许回学院蹭吃蹭喝，我也能剥夺你的毕业证。你跟我走一趟。是谁？给我出来！想去追头斗笠的男学员都失败了。想要和我在一起，首先得打得过我。姐妹们，我有个不。 Dalam Soul Land 2 episode 142 kali ini, setelah kembali ke Akademi Shrek, Huo Yuhao sebenarnya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia berencana makan kenyang di kantin Akademi Dalam, lalu langsung menuju ajang jodoh takdir Dewa Laut. Namun, siapa sangka, niat sederhana itu justru berubah menjadi rangkaian kejadian yang membuat seluruh akademi gempar. Di kantin, ia berpapasan dengan seorang guru disiplin baru yang belum lama bertugas. Guru parubaya itu mengerutkan kening saat melihat Huo Yuhao. Wajahnya asing, pakaian akademi pun tak dikenakan. Tanpa banyak berpikir, ia langsung menilai bahwa pemuda di hadapannya hanyalah orang luar yang menyelinap masuk untuk makan gratis. Tak peduli sekeras apa Huo Yuhao menjelaskan, sang guru sama sekali tak mau mendengar. Dengan nada tegas dan arogan, ia menuntut agar Huo Yuhao ikut dengannya untuk diperiksa. Bahkan mengancam akan mencabut sertifikat kelulusan miliknya. Melihat situasi itu, Ningtian segera maju. Dengan nada tenang namun tegas, ia menjelaskan bahwa Huo Yuhao adalah murid Akademi Dalam yang sering menjalankan misi di luar, sehingga jarang terlihat di kampus. Namun guru itu justru mencibir. Jika kau berani melindunginya, kau pun akan menerima hukuman. Ucapan itu langsung menyulut amarah Wu Feng. Gadis berwatak keras itu hampir meledak, membalas tanpa sedikit pun menahan diri. Murid-murid Akademi Dalam lainnya, meski banyak yang tidak mengenal Huo Yuhao, ikut merasa tersinggung. Jika setiap kali kembali dan makan harus dicurigai, siapa yang bisa menerimanya? Kerumunan pun terbentuk. Ningtian dengan cepat meminta Huo Yuhao pergi lebih dulu, sementara mereka akan memanggil kepala Akademi Cai untuk menangani masalah ini secara resmi. Namun guru itu tak mau melepaskan. Ia mengulurkan tangan, hendak menangkap Huo Yuhao. Pada saat itulah, 8 cincin roh menyala di tubuhnya. Seorang Douluo tingkat 8. Ia bermaksud menekan para murid dengan kekuatannya. Sayangnya, ia salah memilih lawan. Tatapan Huo Yuhao berubah dingin. Dalam sekejap, aura mengerikan menyeruak dari tubuhnya. Sebuah tekanan buas layaknya Raja Makhluk Roh Purba. Aura itu tidak menyebar luas, tetapi cukup membuat para murid Akademi Dalam terpaksa mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat. Guru itu lebih parah. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh terduduk ke lantai. Wajahnya memutih total. Ia benar-benar tak pernah membayangkan bahwa pemuda berusia sekitar 20 tahun itu memiliki tekanan yang bahkan melampaui Douluo bergelar. Huo Yuhao tidak menyerang. Ia hanya melirik Ningtian dan memintanya mengikuti rencana awal, memanggil kepala Akademi Cai. Setelah itu, tubuhnya berkilat, dan ia sudah menghilang dari kantin. Setelah kepergiannya, Wu Feng dan yang lain saling berpandangan. Hati mereka terasa berat. Baru saja mereka berkata ingin menyusul dan melampaui Huo Yuhao. Tetapi kini mereka menyadari kenyataan yang pahit. Jarak itu bukan sekadar selisih kecil. Bahkan Xie Huanyue hanya bisa tersenyum pahit. Sepertinya, seumur hidup ini aku tak akan bisa mengejarnya. Saat Huo Yuhao tiba di tepi Danau Dewa Laut, pikirannya sebenarnya tak terlalu tertuju pada ajang jodoh itu. Di permukaan danau, sebuah kapal besar perlahan melaju dari kejauhan. Lampu-lampu terang benderang, para tetua Akademi Dalam telah datang untuk menyaksikan acara. Di haluan kapal, tetua Xuan duduk santai sambil memeluk kendi araknya yang besar. Di sampingnya tergeletak sepiring paha ayam. Song Lao, Yan Xiaoze, dan Xian Liner turut hadir. Hanya satu sosok yang tak terlihat, kepala Akademi Cai Meiher. Saat ini, beliau sedang menangani guru disiplin malang tadi. Setelah mengetahui bahwa Huo Yuhao adalah anggota termuda Paviliun Dewa Laut, pria itu hampir ingin mati di tempat. Kapal besar berhenti di tengah danau. Tiba-tiba, permukaan air berkilauan. Satu demi satu pilar cahaya menembus danau. Di setiap cahaya, berdiri seorang gadis bergaun putih panjang. Gaunnya seragam, wajah tertutup tudung bambu.
Mereka tampak seolah peri yang berdiri di atas air. Cahaya danau membangunkan Huo Yuhao dari lamunannya. Saat ia menatap ke depan, tubuhnya seketika menegang. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup lebih cepat. Meski ia berniat hanya menjalani formalitas, berdiri di tengah ajang jodoh takdir Dewa Laut tetap membuat hatinya bergejolak. Pemandangan ini sama persis seperti dahulu. Saat itu, di balik salah satu tudung bambu, berdiri Dong Er-nya. Huo Yuhao merasa seperti sedang bermimpi. Emosinya sulit dikendalikan. 16 gadis berdiri berjajar, menghadap para murid pria di tepi danau. Banyak yang sudah tak sabar. Murid akademi luar bahkan lebih bersemangat, sorak-sorai menggema tanpa henti. Saat ajang resmi dimulai, babak pertama pun dibuka, mengangkat tudung para gadis. Murid pria nomor 1 langsung melayang ke udara. 7 cincin, roh berkilau di tubuhnya. Seorang roh Saint. Ia jelas bukan peserta baru. Saat mendekat, kedua tangannya terangkat. Angin kencang tercipta dari kekuatan roh, menyapu ke atas. Gaun dan tudung para gadis berkibar. Teriakan kaget terdengar. Gadis-gadis yang belum berpengalaman panik menahan roh, lupa menggunakan kemampuan roh. Dalam sekejap, 8 tudung bambu terangkat, memperlihatkan wajah asli mereka. Murid pria itu tertawa puas. Dan di antara sorak-sorai itu, tak seorang pun menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pemuda itu baru saja berbalik hendak pergi, ketika tiba-tiba murid perempuan nomor 8 yang berdiri tepat di tengah barisan mendengus dingin. Mesum! Suara teriakan tajam itu menggema. Seketika ia mengangkat tangan dan melayangkan satu pukulan lurus ke depan. Tidak terlihat ia mengaktifkan kemampuan roh apapun, namun auman naga terdengar jelas di udara. Tinju emas yang diselimuti kekuatan roh melesat lurus menuju murid pria tingkat roh Saint itu. Tudung bambu gadis itu sama sekali tidak terangkat. Murid pria tersebut masih tersenyum puas ketika serangan itu sudah tiba di hadapannya. Ia refleks mengangkat kedua tangan untuk menahan, berniat meminjam daya pantul untuk kembali. Namun, begitu bersentuhan, wajahnya langsung berubah. Salah. Di dalam tinju emas itu, tersembunyi kekuatan roh yang keras, dominan, dan kejam. Begitu terjadi kontak, kekuatan tersebut meledak tanpa peringatan. Boom! Meski sudah bertahan tepat waktu, tubuh murid pria itu tetap terpental ke udara. Pelindung roh di tubuhnya hancur, dan tubuhnya jatuh ke arah permukaan danau. Beruntung, ia berasal dari akademi dalam. Dengan susah payah ia menstabilkan pernapasan. Sepasang sayap perak terbentang di punggungnya. Dengan satu kepakan kuat, ia kembali mendarat di atas daun teratai. Sorak-sorai langsung membahana dari murid akademi luar. Namun mereka tidak tahu, dahi senior itu sudah basah oleh keringat dingin. Di dalam tubuhnya, darah dan energi roh bergolak hebat. Ia sedang memaksa sirkulasi roh untuk menekan sisa kekuatan dominan yang menyusup ke dalam meridiannya. Siapa sebenarnya gadis itu? Kekuatan seperti ini jelas bukan roh Saint biasa. 8 cincin. Tidak. Kemungkinan besar seorang Dauluo tingkat 8. Hatinya terasa pahit. Ia selalu bangga dengan kekuatannya, tetapi hanya dengan satu pukulan, ia sudah dikalahkan total. Huo Yuhao, yang berdiri di posisi terakhir, mengernyit pelan. Saat mendengar teriakan tadi, ia merasa suara itu teramat familiar, meski tidak sepenuhnya jelas. Tak lama kemudian, satu persatu murid pria maju. 36 orang mencoba mengangkat tudung murid perempuan nomor 8. Namun hasilnya sama. Tidak satu pun berhasil. Bisik-bisik pun merebak. Sepertinya tahun ini tak ada yang bisa membuka tudung adik kelas itu. Huo Yuhao terus mengamati dengan tenang. Saat gilirannya tiba, masih ada 4 murid perempuan yang mengenakan tudung bambu. Karena sudah berada di sini, ia tahu ia tetap harus menjalani prosesi dengan benar. Ia melangkah maju. Tidak terbang, tidak mengaktifkan cincin roh. Ia berjalan di atas permukaan air. Langkahnya tenang dan stabil, seolah danau itu hanyalah tanah datar. Penampilannya sama sekali tidak mencolok dibanding murid-murid sebelumnya. Murid akademi luar kembali bingung. Bagaimana dia bisa berjalan di air? Mungkin roh Saint yang sengaja menekan ketinggian terbang. Namun melihat langkahnya yang begitu santai
Dugaan itu terasa janggal. Di tengah berbagai spekulasi, Huo Yuhao berhenti di depan murid perempuan nomor 8. Sumber suara yang tadi membuat hatinya bergetar. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan. Gerakannya tidak cepat. Bahkan, bisa dibilang biasa saja. Seperti orang awam yang hendak mengambil sesuatu. Dalam benaknya, dengan kekuatan yang telah ia perlihatkan, gadis itu pasti bisa dengan mudah menepis tangannya. Ia pun bisa mundur dengan alasan yang wajar. Namun, yang terjadi justru membuat pikirannya kosong. Gadis itu tidak bergerak sama sekali. Ia membiarkan Huo Yuhao menjepit tepi tudung bambunya. Kini, Huo Yuhao tidak bisa mundur. Jika ia melepaskan tangan dan pergi, itu bukan sekadar tidak sopan. Itu sama saja menghina seluruh ajang jodoh takdir Dewa Laut. Adegan ini sama persis seperti saat ia dulu menyatakan perasaan pada Dong Er. Dadanya terasa perih, seolah dicengkeram tangan tak terlihat. Dengan satu tarikan pelan, tudung bambu itu terangkat, dan saat wajah di baliknya terlihat, tubuh Huo Yuhao membeku. Rambut panjang bergelombang besar berwarna biru muda keperakan. Wajah itu indah, lembut, dan begitu familiar. Sama persis dengan sosok yang selama ini selalu hadir dalam mimpinya. Dong Er. Suaranya bergetar saat nama itu keluar dari bibirnya. Namun gadis itu tersenyum tipis dan berkata pelan, "Namaku Tang Wutong." Kalimat itu seperti air es yang disiramkan ke kepalanya. Benar, Dong Er berambut lurus. Hanya Tang Wutong yang memiliki rambut bergelombang seperti ini. Kegembiraan yang meluap seketika runtuh. Huo Yuhao berbalik tanpa berkata apapun. Hampir seperti melarikan diri, kembali ke posisinya. Babak kedua dimulai. Para murid perempuan menyalakan lampu pilihan. Dalam hati, Huo Yuhao justru berharap semua lampu padam agar ia bisa segera pergi. Namun kenyataan sungguh kejam. 16 lampu menyala bersamaan. Tidak satu pun padam. Rekor sempurna. Ternyata, kejadian di kantin saat ia menekan seorang guru disiplin bercincin 8 tanpa bergerak sedikit pun, sudah menyebar ke seluruh akademi dalam. Ditambah lagi, Tang Wutong sama sekali tidak melawan saat tudungnya diangkat. Rasa penasaran para gadis pun mencapai puncaknya. Babak ketiga, pengundian. Dan nasib kembali mempermainkannya. Huo Yuhao terpilih sebagai orang pertama yang harus memperkenalkan diri. Ia hanya mengucapkan singkat, "Namaku Huo Yuhao." Berniat menyelesaikannya begitu saja. Namun sang pembawa acara tersenyum lebar. "Maaf, tidak bisa sesederhana itu." Ia pun langsung mengambil alih. Huo Yuhao memasuki Akademi Shrek pada usia 11 tahun. Pemilik roh bela diri kembar. 2 kali mewakili akademi dalam turnamen roh bela diri dan membalikan keadaan. Dianugerahi gelar Shrek 7 monster seumur hidup. Mendirikan menara roh, pencipta sistem roh jiwa. Anggota termuda Paviliun Dewa Laut. Dan memiliki gelar kehormatan yang dikenal seluruh akademi. Mata Shura, Henning, seluruh arena terdiam. Para murid perempuan membelalakkan mata. Murid pria terpaku tak percaya. Di sisi akademi luar, para murid yang tadi sempat menyapa Huo Yuhao nyaris menjatuhkan rahang mereka. Jadi, dialah legenda itu. Mata Shura. Di atas kapal, Tetua Xuan tertawa puas. Sudah waktunya bocah itu terkenal. Kalau tidak, dia selalu cari alasan untuk bermalas-malasan. Yan Xiaoze mengangguk sambil tertawa kecil, menatap Huo Yuhao yang berdiri kaku di tengah danau. Melihat antusiasme yang meledak-ledak, ia pun mengusulkan agar Huo Yuhao menjalani seluruh tahapan terlebih dahulu secara khusus. Setelah itu, para murid perempuan tetap boleh memilih ulang. Dengan begitu, semua pihak merasa adil. Sorakan setuju langsung menggema. Huo Yuhao hanya bisa menghela napas dan mengangguk pasrah. Dalam benaknya, hanya ada satu keinginan. Cepat menyelesaikan semua ini dan kembali bersiap untuk ujian kelulusan esok hari. Namun ia tidak tahu. Malam itu, takdirnya akan kembali berubah selamanya. Pria dengan pencapaian seperti itu. Perempuan mana yang bisa tetap tenang? Meski pembawa acara sempat mengingatkan bahwa pria yang terlalu luar biasa belum tentu cocok bagi semua orang.
4 lampu tetap menyala. Yang pertama berbicara adalah nomor 3, Baise. Gadis berambut pendek itu mengenakan pakaian putih bersih. Auranya lugas dan tajam. Aku mengagumi orang kuat, katanya tanpa ragu. Aku memilih Huo Yuhao karena penasaran dan ingin bertarung. Kalau mau jadi priaku, satu syaratnya sederhana, harus bisa mengalahkanku. Kata-katanya seolah menampar semua orang di tempat. 2 kata, keras kepala dan liar, terjelaskan sempurna olehnya. Berikutnya adalah nomor 6, Mu Yue. Suaranya lembut, hampir seperti alunan musik. Bagiku, Huo Yuhao adalah pria idaman, ujarnya pelan. Aku tahu aku tidak punya kelebihan apapun, tapi berdiri di sini hari ini adalah hal paling berani yang pernah kulakukan. Nada suaranya membuat banyak orang terdiam. Kemudian, nomor 11, Sutong. Ia masih mengenakan tudung bambu, tak menunjukkan wajahnya sedikit pun. Dengan suara dingin, ia berkata, "Aku juga memiliki roh bela diri es ekstrem. Tingkat roh Saint, 7 cincin. Aku hanya ingin bertanding denganmu, melihat sejauh apa jarak kita." Ucapan itu membuat seluruh arena tersentak. Bahkan para tetua di atas kapal saling berpandangan. Tak seorang pun menyangka bahwa di Akademi Dalam masih ada pemilik es ekstrem kedua. Dan akhirnya, nomor 8, Tang Wutong. Ia menatap Huo Yuhao tanpa menghindar, lalu perlahan mulai bercerita tentang kemarahannya saat pertama kali disalahartikan sebagai Wang Dong-er. Tentang kekagumannya ketika melihat Huo Yuhao mempertaruhkan nyawa demi melindungi rekan-rekannya. Tentang perasaan hangat yang sulit dijelaskan ketika memakan ikan bakar buatannya. Lalu suaranya melembut. "Hari itu di barak militer, aku mengizinkanmu menggunakan kekuatan roh untuk memeriksaku," katanya pelan. "Bagi seorang master roh, kau tahu apa arti kepercayaan itu?" Kata-kata itu membuat dada Huo Yuhao terasa semakin sesak. Justru setelah pemeriksaan itu gagal, ia benar-benar memutuskan harapan. Ia akhirnya menerima kenyataan. Tang Wutong bukanlah Dong-ernya. Ketika Tang Wutong berkata, "Bawalah aku bersamamu," kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Mirip, namun tetap bukan orang yang sama. Saat tiba waktunya memilih, Huo Yuhao menarik napas panjang dan membungkuk hormat. "Maafkan aku," katanya jujur. "Di hatiku sudah ada seseorang. Tidak ada ruang untuk siapapun selain dia." Ia berbalik hendak pergi, namun 3 suara memanggilnya hampir bersamaan. Baise, Sutong, dan Tang Wutong. Baise dan Sutong bersikeras ingin bertanding. Tang Wutong tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya lurus, tanpa berkedip. Huo Yuhao sedang benar-benar kalut. Ia memutuskan untuk menunjukkan sedikit kekuatan, agar mereka semua menyerah dengan sendirinya. Ia melangkah keluar dari daun teratai dan berdiri di atas danau. Di bawah kakinya, es membeku seketika. Ia menengadah ke langit. Pikirannya dipenuhi bayangan Dong-er. Sesaat kemudian, tubuhnya terangkat ke udara. 7 cincin roh muncul di sekelilingnya. Namun aura roh Saint itu lebih buas daripada Doluo tingkat 8. Ia mengayunkan 1 pukulan ke langit. Tubuhnya berubah keemasan. Pukulan itu meledak menjadi pilar cahaya emas yang menembus angkasa, menerangi seluruh danau Dewa Laut dan pulau Dewa Laut. Anehnya, di dalam cahaya itu, perlahan muncul sebuah sosok. Berambut panjang, berkilau emas, bersayap cahaya. Wajahnya persis Tang Wutong. Namun Huo Yuhao tahu, itu bukan Tang Wutong. Itu adalah Dong-er. Dewi cahaya miliknya. Tatapannya penuh kerinduan dan kelembutan. Saat bayangan itu perlahan memudar, barulah ia tersadar dan menoleh ke Baise. "Masih mau bertarung?" Baise langsung menggeleng. "Tidak," katanya jujur. "Melihat jurus itu saja sudah menghabiskan semua keberanianku. Aku malah semakin mengagumimu." Ia tersenyum lebar. "Aku akan bergabung dengan Sekte Tang." Setelah itu, ia mundur dari arena. Giliran Sutong. Kali ini, Huo Yuhao mengganti roh bela dirinya. 8 cincin roh muncul. Saat itu juga, seluruh arena membeku.
4 cincin merah darah, dan 4 cincin emas kemerahan. Semua orang mengenali cincin merah. Itu adalah 100.000 tahun. Namun cincin emas itu, tak seorang pun tahu. Ia hanya berdiri di sana. Dan danau Dewa Laut mulai membeku. Dalam hitungan napas, seluruh permukaan danau berubah menjadi es. Jika kau mampu mencairkannya, kata Huo Yuhao datar, maka kita bertanding. Sutong menatap danau yang membeku sempurna, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Jelas mustahil. Huo Yuhao mengira akhirnya bisa pergi, namun sekali lagi ia dipanggil. Tang Wutong. Aku tidak ingin bertarung, katanya. Aku hanya ingin melakukan apa yang dulu kau lakukan padaku. Menyelidiki kekuatan rohmu. Karena ingin segera mengakhiri semuanya, dan karena perasaan aneh yang selalu muncul saat bersamanya. Huo Yuhao mengangguk. Tang Wutong meletakkan tangannya di dadanya. Kekuatan rohnya mengalir masuk. Di punggungnya, sayap naga kupu-kupu emas terbentang. 8 cincin roh menyala. Namun tiba-tiba, lambang Trisula di dahinya mulai menyerap cahaya emas di sekeliling. Sisik emas di sayapnya perlahan memudar. Warnanya berubah. Hingga menjadi roh bela diri yang sangat dikenalnya. Dewi kupu-kupu cahaya. Kekuatan roh yang mengalir ke tubuh Huo Yuhao pun berubah. Dari asing menjadi akrab. Lalu menyatu. Berpadu. Beresonansi. Kekuatan Haodong. Kekuatan yang hanya muncul saat ia bersama Dong-er. Tubuh Huo Yuhao gemetar. Tangannya mencengkeram erat tangan Tang Wutong. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Tang Wutong menatapnya sambil tersenyum. Matanya juga basah. Dasar bodoh, gumamnya pelan. Satu kata itu menghapus semua kepedihan di hati Huo Yuhao.